Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi Rabbanians ID, di mana dalam videonya dia mengatakan bahwa Yesaya 42 itu menubuatkan Muhammad, yaitu nabinya. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku, yaitu hamba Tuhan, dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi, yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan terhadap Nabi yang akan datang terbukti pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru. Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu." Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa, maka kita akan melompat beberapa ayat berikutnya yang terlihat lebih objektif, yaitu Yesaya 42 ayat ke-11. "Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung." Ayat ini menunjukkan lokasi di mana Nabi ini akan diutus, yaitu penduduk Kedar dan penduduk Sela. Namun, apa itu penduduk Kedar dan penduduk Sela? Kedar atau Qaidar merupakan anak dari Nabi Ismail bersama dengan Sayyidah. Kedar sendiri dari keturunannya itu kemudian melahirkan suku Kedar dan kemudian melahirkan kerajaan kuno yaitu Kingdom of Kedar. Saya juga menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang, ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. 9 diantaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Sebenarnya video ini sangat panjang, lumayan panjang, tapi saya ambil sedikit saja poin yang akan saya bahas. Bapak Ibu bisa melihat video lengkapnya di link yang saya berikan di kolom komentar ya. Nah, kenapa saya harus menanggapi Rabbanians ID? Karena dia menafsirkan Yesaya 42 ini secara liar dan ngawur. Padahal tidak ada hubungannya Yesaya 42 dengan Muhammad. Tapi dia memaksakan itu untuk Muhammad. Contohnya ketika dia menafsirkan ayat 1. Ayat 1 berbunyi demikian. "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Menurut dia, kata hamba dalam bahasa Arabnya adalah Abdullah. Orang pilihan bahasa Arabnya adalah Mustafa. Dan kemudian menyenangkan hatiku adalah Habibullah. Dan ini adalah nama lain dari Muhammad. Jadi ayat 1 ini jelas untuk Muhammad menurut Rabbanians ID. Yesaya 42 ayat 1-9 konteksnya. Ayat ini berbicara mengenai nubuatan Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan Israel, baik itu segi politik maupun spiritual. Pertanyaan saya kepada Rabbanians ID adalah, apa hubungannya Muhammad orang Arab itu dengan Israel? Sehingga harus Muhammad yang membebaskan orang Israel dari tawanan politik dan juga rohani. Nggak ada hubungannya kan? Yesus saja yang jelas-jelas dia Mesias,
yang dia lahir dari antara orang Israel sendiri, dari suku Yehuda, ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi. Apalagi ini Muhammad yang dari Arab, yang tidak dikenal sama sekali oleh orang Yahudi. Apa nggak juga ditolak mentah-mentah oleh mereka? Jangan seperti itulah. Kalau menafsirkan itu, lihat teks dan konteksnya. Jangan sembarangan itu, Bang Zulfan. Ngawur Anda itu. Kemudian, yang kedua, dia menafsirkan ayat 11. Mari kita baca ayat 11. Bunyi dari ayat 11 adalah, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Menurut Zulfan, Rabbanians ID ini, ayat ini menunjuk kepada tempat di mana Nabi itu akan diutus. Padahal nggak ada hubungannya ini dengan tempat di mana Nabi itu diutus. Kalau membaca ayat ini harus dimulai dari ayat 10. Ayat ini tentang puji-pujian penyelamatan yang dari Tuhan. Jadi Yesaya mengajak orang-orang Israel untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Mari kita baca ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Semua orang-orang Israel dimanapun kalian berada, dari ujung bumi sekalipun, pujilah Tuhan karena keselamatan yang daripada Tuhan sudah dekat dan akan datang. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Jadi kalau kita melihat ayat 10 dan 11 itu ada ujung bumi, kemudian laut bergemuruh dan segala isinya, pulau-pulau dan segala penduduknya, padang gurun dan segala kota-kotanya, dan desa-desa yang didiami Kedar, kemudian bukit batu dan puncak gunung-gunung. Jadi ini semua itu hendaklah memuji Tuhan. Ini tidak menunjuk kepada tempat di mana Nabi, tapi Yesaya mengajak semua orang untuk memuji Tuhan dimanapun kalian berada. Bahkan termasuk orang-orang Kedar, dia diajak untuk memuji Tuhan. Jadi itu maksudnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ayat 10. Lagu ini adalah lagu baru atau syariat baru yang mirip dengan Al-Fatihah yang dibawakan oleh Muhammad, yaitu segala puji bagi Allah. Kok bisa ya ini diartikan mirip dengan Al-Fatihah ya? Mirip dengan Al-Fatihah atau Al-Fatihah yang mirip dengan ini? Jangan dibolak-balik ya, karena ayat ini sudah ada lebih dulu daripada Quran. Selanjutnya, yang keempat, dia menafsirkan ayat yang keenam menjadi cahaya bagi semua bangsa. Nah, yang menjadi cahaya bagi semua bangsa atau diutus kepada semua bangsa, menjadi rahmat bagi semua bangsa, itu adalah Muhammad. Kalau Yesus hanya untuk orang Israel katanya. Benarkah ayat ini juga mengatakan atau menunjuk tentang Muhammad? Mari kita baca ayatnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi, Tuhan sendiri yang akan mengirimkan Mesias sehingga dia menjadi perjanjian bagi umat manusia dan terang bagi bangsa-bangsa. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias yang sudah digenapi oleh Kristus. Terang yang dibawa oleh Kristus sudah menerangi kegelapan dunia ini dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau Muhammad, terang apanya untuk bangsa-bangsa? Nggak ada kan? Ya nggak tahu kalau menurut Anda ini berbicara seperti itu. Tapi ayat ini tidak berbicara seperti apa yang Anda
sampaikan. Selanjutnya, ayat yang ke-17, dia mengatakan bahwa masyarakat Arab penyembah berhala. Jadi ini cocok untuk Muhammad yang diutus kepada orang-orang penyembah berhala. Kalau Yesus diutus kepada orang Yahudi yang monoteisme. Mari kita melihat ayat 17. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Kata siapa orang Israel tidak menyembah patung? Orang Israel ini adalah orang yang bebal. Coba lihat ketika perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Contoh ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan. Apa yang mereka lakukan ketika Musa ada di atas? Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Jadi, bagaimana? Anda ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang Alkitab, tapi merasa menjadi guru bagi kami tentang Alkitab. Yang terakhir ini yang menarik, ayat 13. Ayat 13 menurut dia ini 100% untuk Muhammad, karena warrior atau pahlawan perang ini yang dimaksud dalam ayat 13 adalah Muhammad. Mari kita baca ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya ia membuktikan kepahlawanannya. Di sini yang berperang adalah divine warrior atau pasukan ilahi. Jadi Tuhan sendiri yang akan berperang seperti layaknya seorang pahlawan yang gagah perkasa. Apakah Muhammad berperang untuk orang Israel? Kapan Muhammad berperang untuk orang Israel? Gak ada. Gak ada. Untuk apa Muhammad berperang untuk orang Israel? Apakah orang Israel mau dibela oleh Muhammad? Tidak mungkin. Jadi jangan ngawur lah ya menafsirkan ayat ini. Karena bagian ini nggak ada hubungannya dengan Muhammad. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini menjelaskan maksud dari ayat ini, Yesaya 42, dan mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.